Pondasi Kuat. Halo Sobat Anti Korupsi, selamat datang di Pondasi Kuat, podcast dengan komutasi komunitas anti korupsi. Jadi, podcast ini merupakan kolaborasi dari Departemen Pencegahan dan Humas yang kedepannya bakal membahas mengenai isu-isu terkait korupsi di Indonesia. Jadi, jangan lupa buat ikutin terus Pondasi Kuat komutasi kami ya. Kali ini kita ditemani ketua dan wakil ketua komunitas yang baru loh. Di sini ada Kak Yuda sebagai ketua dan Kak Heli sebagai wakil ketua. Apa kabar Kak Yuda dan Kak Heli? Halo Nemi, kabar baik di sini. Buat sobat anti korupsi yang belum kenal, kenalin aku Yuda sebagai ketua komunitas generasi yang keempat. Halo sobat-sobat anti korupsi, kenalkan saya Heli, wakil ketua komutasi 4. Kabar saya baik dan dalam keadaan sehat. Semoga kita semua sehat selalu dan di masa pandemi COVID-19 ini kita semua bisa menaati peraturan dan protokol kesehatan serta tetap produktif walaupun di rumah saja. Oke, jadi di sini kita mau berbincang-bincang mengenai komutasi. Sebenarnya apa sih komutasi itu, Kak? Baik. Pertama-tama terima kasih kepada teman-teman Departemen Pencegahan dan Departemen Humas, ada Vivi, Gaby, Nemi, Niko, dan Jody. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah komutasi. Kepanjangan dari komutasi, Komunitas Anti Korupsi, yang didirikan pada Kamis Pon 18 Mei 2017 di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Sekarang komutasi memasuki generasi keempat. Terima kasih buat komutasi 1, 2, dan 3, serta semangat terus untuk komutasi 4. Komutasi berbentuk organisasi tinggi fakultas, bukan sejajar dengan organisasi tinggi Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Komutasi bersifat independen, pluralitas, intelektual, berintegritas, dan demokrasi. Untuk kepengurusannya sama seperti organisasi lainnya, tetapi yang menjadi menarik adalah dalam menyelenggarakan kegiatan, komutasi selalu menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Dan di komutasi ada Departemen Pencegahan, Pendidikan, Humas, dan PSDM. Nah, kalau sobat-sobat anti korupsi tertarik dengan komutasi, bisa kepoin IG komutasi FHUAJY. Tujuan komutasi adalah menghasilkan calon-calon pemimpin yang bersih, transparan, dan profesional. Komutasi bekerja sama dengan KPK dan ICW. Selain itu, komutasi juga didirikan di Unsud. Namanya Komutasi FH Unsud yang sekarang diketuai oleh Mas Rian. Komutasi juga mempunyai relasi di beberapa universitas seperti Bangkat UAD, Kosmik UI, KAK UNES, dan lainnya. Semoga kedepannya hubungan dan komunikasi kita tetap terjaga dan terjalin dengan baik. Kira gitu, Gaby. Wah, keren ya. Lalu dalam masa pandemi COVID-19 ini, sebenarnya apa nih Kak peran komutasi? Oke, untuk perannya komutasi sebenarnya nggak jauh beda dengan komutasi sebelumnya. Komutasi sebagai lembaga anti korupsi itu sendiri bakal melakukan kegiatan edukasi anti korupsi, lalu melakukan pendidikan anti korupsi, menanamkan nilai-nilai anti korupsi, menyuarakan semangat anti korupsi itu sendiri, dan tentunya nantinya kegiatan bakal kita kemas secara lebih menarik agar teman-teman sobat anti korupsi bakal ikut terlibat aktif bersama komutasi untuk menyuarakan semangat anti korupsi itu sendiri. Gitu, Nemi. Oke, tadi kan udah bahas kegiatan-kegiatan di masa pandemi. Nah, selain itu, kegiatan apa aja yang dilakukan biar teman-teman tuh nggak lupa dengan semangat anti korupsi, terutama di masa pandemi ini? Oke, Niko. Jadi, komutasi ke depannya, walaupun dalam masa pandemi kayak gini, komutasi tetap bakal aktif untuk menyuarakan semangat anti korupsi. Terakhir, kemarin kita menyelenggarakan webinar komutasi dengan tema integritas aparat penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi. Di situ kita banyak belajar mengenai apa itu integritas, lalu apa itu penegak hukum, dan bagaimana kerja atau etos kerja dari aparat penegak hukum itu sendiri dalam pemberantasan korupsi. Masih komitmen dalam pemberantasan korupsi atau tidak. Jadi
walaupun dalam masa pandemi kayak gini, kita masih banyak kegiatan yang bisa kita lakuin. Kita bisa aktif dengan sosial media yang ada, lalu dengan kegiatan-kegiatan yang melibatkan teman-teman sobat anti korupsi dari rumah, sehingga kita tetap bisa menyuarakan semangat anti korupsi itu sendiri, walaupun kita dari rumah. Gitu, Niko. Wah, seru-seru ya Kak kegiatannya. Terus, apa sih yang diharapkan dari komutasi untuk kedepannya, Kak Yuda dan Kak Heli? Oke, Gaby, kalau dari aku sendiri, harapannya buat komutasi ke depan, komutasi dapat berkembang jauh lebih baik dari sebelumnya. Dapat menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat melibatkan seluruh sobat-sobat anti korupsi untuk bergerak bersama untuk menyuarakan semangat anti korupsi dengan berbagai kegiatan yang bisa menarik mungkin yang nantinya kita bakal adain bersama komutasi. Jadi buat teman-teman sobat anti korupsi nggak perlu khawatir dan nggak perlu cemas nanti komutasi bakal nggak aktif ataupun bakal diam dalam menyuarakan semangat anti korupsi. Jadi jangan perlu khawatir, komutasi kedepannya bakal tetap aktif dengan kegiatan-kegiatan yang ada dalam menyuarakan semangat anti korupsi. Gitu, Gaby. Kalau saya, harapan untuk komutasi, semoga komutasi bisa menjadi wadah bagi seluruh mahasiswa Universitas Atmajaya Yogyakarta dalam memberantas korupsi serta membangun dan menerapkan budaya anti korupsi dalam kehidupan di kampus maupun di masyarakat. Walau di masa pandemi COVID-19 ini, semoga teman-teman pengurus dan sobat-sobat anti korupsi selalu menjaga komunikasi dan tetap semangat dalam menyebarkan nilai-nilai anti korupsi. Jadi, jadikan komutasi lebih baik ke depannya dengan menciptakan program serta inovasi yang lebih baik dan tentunya bermanfaat untuk kita semua. Oke Sobat Anti Korupsi, jadi itu seputar komutasi. Semoga dapat menambah wawasan. Ikuti terus setiap kegiatan komutasi. Sampai jumpa di Pondasi Kuat selanjutnya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan Sobat Anti Korupsi juga bisa komen untuk memberi saran mengenai pembahasan di podcast selanjutnya. Salam generasi muda anti korupsi. Terima kasih.